karena lebih mudah menghapus daripada menambah, itu ya. Jadi saya sudah berikan yang 3 variabel, nanti Anda tinggal pilih mau 1 variabel atau 2 variabel atau 3 variabel. Dan juga PPT juga sudah saya sampaikan tadi malam melalui Ibu Ketua, jadi boleh dilihat. Dan kalau ada yang kurang jelas, just feel free gitu ya, bebas untuk WA ke saya, walaupun mungkin slow respon kalau banyak kesibukan, tapi pasti akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Nah, itu yang perlu saya sampaikan di awal uh, pertemuan kita pada malam hari ini. Saudara, saya review sedikit apa yang kita pelajari tadi malam itu. Kita sudah masuk di bab 3 berbicara tentang kalibrasi instrumen. Kalibrasi instrumen itu ada dua. Yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas. Jadi selesai bab 3. Nah, di dalam bab 4 itu selalu dimulai dari deskripsi data. Jadi kalau Anda nanti perhatikan dari daftar isi yang saya berikan, dimulai dengan deskripsi data. Deskripsi data itu sudah saya jelaskan dalam pertemuan pertama kali mengenai deskripsi data. Tapi kalau misalnya itu kurang jelas, nanti silakan ditanya. Tapi itu tentang deskripsi data berbicara tentang frekuensi. Nah, setelah selesai mendeskripsikan data-data kita, maka kita akan masuk, jadi itu bagian ke bab 4 ya. Jadi bab 4 dimulai dari deskripsi data. Setelah deskripsi data, baru kita melakukan persyaratan analisis. Nah, persyaratan analisis itu ada dua. Yang pertama adalah uji normalitas data, yang kedua uji linearitas data. Kenapa, saudara? Karena statistik parametrik itu harus memenuhi syarat itu. Distribusi datanya harus normal dan harus ada hubungan yang linear kalau bicara dua variabel, misalnya. Bahkan di dalam indikator pun pasti ada hubungan yang linear. Jadi ada dua syarat yang harus dipenuhi. Uji normalitas data dan uji linearitas data. Baru setelah kita melakukan uji persyaratan itu, baru kita masuk kepada uji hipotesa. Ya, kepada uji hipotesa. Ingat teman-teman, jika variabel Anda cuma satu, maka hipotesa Anda dua. Tapi ketika variabel Anda dua, hipotesa Anda ada empat. Dan ketika variabel Anda tiga, maka Anda perhatikan di situ kondisi A, B, C misalnya tiga variabel dan ditambah dengan berarti akan ada 6 hipotesa. Itu yang perlu diingat. Maksud saya itu minimalnya. Saya ulang lagi, jika satu variabel minimal 2 hipotesa, jika dua variabel minimal 4 hipotesa, jika tiga variabel minimal 6 hipotesa. Boleh ditambah, tapi itu minimal. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada seperti yang saya katakan mengenai deskripsi data. Saya tidak akan bahas itu di sini karena itu lebih banyak tidak perlu menggunakan SPSS. Gitu ya, tidak perlu menggunakan SPSS. Yang kita bahas malam ini adalah yang berkaitan dengan penggunaan SPSS. Saya share screen ya, teman-teman. Bisa lihat ya, ini. Nah, kita perhatikan ini dulu dalam kaitan uji persyaratan analisis. Nanti setelah kita lihat uji persyaratan analisis ini, kita akan masuk kepada satu variabel dan dua variabel untuk uji hipotesanya. Nah, uji sangat belajar terhadap prestasi belajar. Kita mau melihat apakah siswa yang memiliki semangat belajar prestasinya akan naik. Semakin tinggi semangatnya, semakin tinggi prestasinya. Itu yang mau kita uji, misalnya dalam konteks ini. Nah, sebelum kita melakukan uji ini,
Pertama yang kita lakukan adalah uji normalitas. Apakah data-data kita ini memiliki sebaran yang normal? Sehingga yang kita lakukan, ini kita blok, ya, data ini kita blok, kita copy, kita masukkan ke SPSS. Nah ini, di sini. Ini bisa dilihat ya, teman-teman ya. Bisa, Pak, bisa. Saya coba kopikan. Nah ini, yang dua ini. Seperti biasa, ini saya akan, ini mempermudah untuk melihat, ini dua desimal, ini bicara tentang semangat, ini bicara tentang prestasi. Jadi kalau melihat seperti ini dua variabel, yaitu semangat belajar dan prestasi. Nah, uji persyaratan yang dimaksud adalah apakah data ini memiliki sebaran atau distribusi normal. Maka cara kita menguji melakukan distribusi normal, nah ini Anda perhatikan, Anda mulai dari analyze, deskriptif, ini ya, nanti mungkin di screenshot yang ini, analyze, kemudian Anda lihat deskriptif. Ini tertutup ya, bisa dipindah ini ya. Oke, saya pindah sebentar. Analyze, deskriptif, statistik. Ini yang perlu Anda perhatikan, ada deskriptif, statistik, explore. Nah, di sini saudara, ya, bisa di screenshot bagian yang ini. Sudah, salah seorang saja yang screenshot nanti bisa dibagikan ke temannya. Setelah itu kita klik explore, maka yang keluar ini. Saudara, kita hanya menguji apakah data ini memiliki sebaran yang normal karena kita melakukan uji normalitas. Ya. Sehingga yang kita lakukan adalah kita mau uji satu-satu. Misalnya semangat kita masukkan di sini, gitu ya. Kita masukkan di sini mengenai semangat. Kemudian kita klik plots. Nah ini, saudara, kita klik plots dan kita centang normalitas plots with test. Continue, klik OK. Agak lambat ya. Ini dia, memang agak lambat keluarnya. Tapi bisa lihat teman-teman. Nah, yang perlu kita perhatikan ini, test of normality. Ya, test of normality. Tes normality itu yang kita lihat adalah Kolmogorov-Smirnov. Ini ya, tolong dicatat itu Kolmogorov-Smirnov. Itu ada teorinya, saudara. Nanti Anda bisa melihat buku statistik. Kolmogorov-Smirnov. Aturannya, persyaratannya di dalam Kolmogorov-Smirnov ini yang perlu kita perhatikan adalah harus lebih besar dari 0,05 atau sama dengan 0,05. Anda lihat signifikansinya di sini 0,05 ini. Ini ya, 0,05 nih. Maka kita bisa mengatakan karena nilai Kolmogorov-Smirnovnya lebih besar sama dengan 0,05, maka
data ini berdistribusi normal. Itu kesimpulannya. Jadi itu yang perlu kita lakukan di dalam tes normality. Saya akan berikan satu contoh lagi. Ini saya hapus ya. Klik Analyze, Descriptive, Explore, Anda klik. Bagaimana dengan prestasi? Kita masukkan, klik Plots, Test Normality, Continue, Oke. Nah, kita lihat di sini nilainya adalah 0,009. Nilai alfa Kolmogorov-Smirnov 0,009. 0,009 itu lebih kecil dari 0,05. Artinya ini tidak normal distribusinya. Maka yang menjadi pertanyaan adalah jika datanya tidak normal, terus apa yang harus dilakukan? Gitu ya. Jika datanya tidak normal, apa yang harus dilakukan? Maka kita akan melakukan cara yang lain. Cara yang lain itu adalah melakukan pendekatan Bloom. Nanti baca aja teorinya mengenai pendekatan Bloom, yaitu PP plot atau Kiki plot bagi yang tidak normal. Saya ulang sekali lagi teman-teman. Uji normalitas itu dites dengan Kolmogorov-Smirnov. Jika nilainya di atas atau sama dengan 0,05, maka itu normal. Jika nilainya di bawah 0,05, itu tidak normal. Jika datanya tidak normal, maka kita menggunakan pendekatan Blooms, yaitu PP plot atau Kiki plot. PP plot itu percentage, Ki itu adalah quartet. Jadi persen atau quartet. Percentage itu digunakan jika data Anda lebih dari 200. Kiki plot digunakan jika datanya kurang dari 200. Nah, kita lihat yang ini. Data prestasi ini hanya 30, kurang dari 200, maka kita menggunakan apa yang disebut dengan Kiki plot. Nah, bagaimana kita menggunakan itu? Analyze, deskriptif. Anda lihat di sini Kiki plot. Ini Kiki plot. Ya. Anda klik Kiki plotnya, Anda masukkan karena tadi yang tidak normal itu adalah prestasi, Anda masukkan. Kemudian Anda klik OK, dan Anda akan uh, uh, melihat bagaimana Kiki plotnya. Ini dia gambarnya, yang ini. Normal Kiki plot dari prestasi. Nah, saudara, bagaimana kita tahu ini normal? Yaitu ketika Anda garis lurus di sini dan Anda lihat data titik-titik ini adalah data-data yang kita punya. Jadi dia menyebar, tidak mengumpul di satu tempat. Nah, yang membedakan Kolmogorov-Smirnov dengan Kiki plot atau PP plot adalah jika Anda menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan alfa 0,05, maka Anda boleh mengatakan data berdistribusi normal. Tapi jika Anda menggunakan PP plot atau Kiki plot, maka Anda akan menyimpulkan data cenderung berdistribusi normal. Jadi menggunakan Kolmogorov-Smirnov, data berdistribusi normal, tapi jika menggunakan PP plot, data cenderung berdistribusi normal. Nah, itu. Saya stop dulu sampai di sini. Ada pertanyaan mengenai itu? Ada? Ini tidak ada pertanyaan karena paham atau karena bingung? Kemungkinan besar di kalimat terakhir, Pak. Bingung. Lihat ya, supaya Anda tidak
terganggu dengan spesies tadi, saya mengatakan begini. Untuk melakukan uji normalitas, Anda menilai alfa dari Kolmogorov-Smirnov. Jika alfanya di atas 0,05, maka itu berdistribusi normal. Jika di bawah 0,05, tidak normal. Jika tidak normal, maka kita melakukan jalur yang kedua. Jalur yang kedua adalah PP plot untuk data yang di atas 200, Kiki plot yang datanya di bawah 200. Sampai situ paham ya? Nah, untuk PP plot dan Kiki plot, kita menyimpulkan data cenderung berdistribusi normal. Tapi jika menggunakan alfa 0,05, itu kesimpulannya data berdistribusi normal. Jadi hanya ditambah kata cenderung. Nah, apa sih bedanya itu? Untuk memudahkan itu, saya selalu mengatakan begini. Anda pernah lihat bola pingpong? Pernah nggak lihat bola pingpong, teman-teman? Itu sering itu, Pak. Oh, sering ya. Bola pingpong itu bulat nggak? Ya, bulat. Bulat, oke. Anda pernah melihat telur ayam? Oh, sering hampir tiap Sering hari. juga. Nah, telur ayam itu bulat nggak? Lonjong. Lonjong. Jadi bola pingpong bulat, telur ayam cenderung bulat. Jadi kata cenderung itu artinya nggak bulat, tapi masih ada yang Hampir-hampir. hampir bulat kan? Atau lonjong. Nah, sama dengan normalitas itu. Kalau Anda menggunakan alfa 0,05, jawabannya adalah normal. Tapi ketika Anda menggunakan PP plot, jawabannya cenderung normal. Artinya sebenarnya tidak normal, tapi masih pada tahap toleransi normal. Itu maksudnya. Ya. Nah, kalau sudah paham prinsip itu, saya ulang lagi uh, cara melakukannya. Saya punya feeling belum paham cara melakukannya tadi. Di lihat ya, kita mulai dengan melihat Kolmogorov-Smirnov, yaitu analyze, deskriptif. Anda perhatikan uh, di sini explore, kemudian di sini sudah masuk prestasi, Anda buat plot, ini tes normality Anda centang. Ya, klik continue, hasilnya adalah 0,009. Artinya, jika menggunakan tes Kolmogorov-Smirnov, dia tidak normal. Maka kita melakukan tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu adalah menggunakan PP plot, analyze, descriptive statistik, Kiki plot, karena kurang dari 200. Anda klik Kiki plot, Anda masukkan tadi, misalnya ini prestasi, Anda klik prestasi, Anda masukkan, Anda lihat di sini ini tes normal, gitu ya. Jadi Anda cukup melakukan ini, Anda klik, dan yang keluar adalah gambar ini. Jadi gambar ini yang Anda pakai di dalam penelitian. Anda mengatakan, karena data tersebar secara merata, maka ini cenderung berdistribusi normal. Itu ya. Baik. Boleh kita lanjut, Bapak Ibu? Boleh, Bapak. Oke, baik Bu. Nah, sekarang itu uji persyaratan yang pertama, uji normalitas. Uji persyaratan yang kedua adalah uji linearitas. Kita mau melihat apakah hubungan antara semangat belajar dengan prestasi belajar itu linear. Artinya, jika seseorang makin semangat, prestasinya makin tinggi. Jika seseorang tidak semangat, prestasinya akan menurun. Karena itu harus dilakukan uji persyaratan yang kedua yang disebut dengan uji linearitas.
Nah, bagaimana melakukan uji linearitas ini? Jadi kedua data tadi kita sudah masukkan di SPSS, kita klik SPSS, ini datanya ya sudah ada di sini kedua data ini. Maka yang kita lakukan adalah uji linearitas. Caranya saudara, Anda selalu dimulai dengan melakukan dari analyze di sini. Anda lihat compare means di sini. Ini ya, compare means. Anda perhatikan di sini compare means, di sini ada means. Bisa di screenshot di sini. Ya. Kalau sudah ini diklik means, maka dependent list itu adalah yang terikat. Terikat itu artinya adalah pokok persoalan. Pokok persoalan itu Y, yaitu prestasi. Karena kita mau lihat prestasi. Apakah semangat mempengaruhi prestasi? Berarti prestasi di dependent list, semangat di independent list. Ini. Jadi semangat itu variabel independen, prestasi adalah variabel dependen. Nah, ini yang yang perlu kita perhatikan. Kemudian saudara, setelah kita memasukkan ini, kita coba lihat test for linearity. Di sini ada 3 ini, Anda lihat opsi di sini. Di sini ada tes centang ini. Baru klik continue. Setelah Anda klik continue, maka Anda klik OK. Nah, sesuatu dikatakan linear, yang Anda perhatikan adalah deviation from linearity. Ini, kalimat deviation from linearity. Apa artinya deviation from linearity? Deviation from linearity itu penyimpangan dari linearitas atau penyimpangan dari garis lurus. Sesuatu dikatakan linear atau sesuatu dikatakan lurus jika penyimpangannya tidak signifikan. Gitu ya. Untuk memudahkan memahami itu, maka saya katakan sesuatu dikatakan lurus jika penyimpangannya tidak besar. Itu. Sesuatu dikatakan lurus jika penyimpangannya tidak besar. Atau sesuatu dikatakan lurus jika penyimpangannya tidak signifikan. Nah, tidak signifikan itu jika nilai signifikansinya di atas 0,05. Jika nilai signifikansinya di bawah 0,05, berarti signifikan. Nah, kita perhatikan deviation from linearity. Ternyata di sini 0,08. Ini ya. Ini dia nih, 0,08. Berarti dia di atas 0,05. Karena dia di atas 0,05, maka kita menyimpulkan terdapat hubungan yang linear antara semangat belajar dengan prestasi belajar. Terdapat hubungan antara semangat belajar dengan prestasi belajar. Artinya, jika seseorang semangat belajar, maka prestasinya naik. Itu yang dimaksud dengan deviation from linearity itu. Ya, saya stop lagi di sini. Memang harus pelan-pelan. Ada pertanyaan, ada komen, ada yang membingungkan? Silakan. Paham ya? Siapa yang bisa mewakili menjawab ini? Agak sulit. Izin Pak untuk angka-angkanya itu tadi Pak kita ambil dari mana di analisis apa namanya waktu kita uji linearitas itu tadi. Angkanya itu kita ambil dari mana?
Oh, angkanya deviation from linearity. Jadi saya share ini lagi nih. Di sini ada tulisannya nih, deviation from linearity. Signifikansinya ini signifikansi 0,08 atau 0,080. Di atas 0,05 berarti dia itu non signifikan, berarti linear. Jadi ketika deviation from linearity-nya di atas 0,05 itu linear. Itu ya Pak ya? Ada lagi? Baik. Iya. Tapi proses melakukannya sudah paham ya? Masih belum Pak. Itu rata-rata mahasiswa agak sulit mereka ini. Masuk juga kami. Oh, kalau mahasiswa sulit nggak masalah. Tapi kalau dosen mengalami kesulitan, nah itu yang jadi masalah. Jadi yang linearitas ya, ya kalau normalitas tadi sudah paham belum? Tadi Oke. Kalau begitu saya ulangi dari baik normalitas maupun linearitas. Nah, saudara, Anda perhatikan, sebelum Anda melakukan uji hipotesa, Anda harus melakukan uji persyaratan. Sampai situ paham nih? tampak. Paham? Paham ya? Ya Pak. Iya. Uji persyaratan itu ada dua. Satu uji normalitas data, yang kedua uji linearitas data. Nah, uji normalitas data itu kita akan menguji apakah data yang kita punya normal atau tidak. Nah, untuk melihat itu normal atau tidak, kita akan melihat Kolmogorov-Smirnov namanya. Bagaimana kita menyimpulkan jika nilai Kolmogorov-Smirnovnya lebih besar dari 0,05, maka itu normal. Jika tidak normal, maka kita menggunakan pendekatan pp-plot. Itu ya. Nah, bagaimana melakukan itu? Seperti yang saya katakan, kita mulai dari analyze, kemudian Anda deskriptif, statistik, di sini Anda lihat explore. Ini, tadi yang saya minta di screenshot. Anda klik, Anda masukkan, di sini Anda masukkan prestasi, kemudian Anda klik plot, dan Anda klik normality plot, klik continue, klik OK, hasilnya ini. Nah, karena Kolmogorov-Smirnovnya 0,009, berarti itu tidak normal. Nah, karena dia tidak normal, maka kita menggunakan pendekatan yang lain yang disebut dengan Kiki plot. Nah, bagaimana caranya Anda analyze, itu ya, sama seperti yang tadi, Anda lakukan analyze, deskriptif statistik, Anda lihat Kiki plot. Nah, Anda klik Kiki plot, ini prestasi ini, Anda tinggal klik OK. Maka Anda akan melihat gambar ini. Karena data Anda, titik-titik inilah data Anda. Karena data Anda ini tidak mengumpul di satu tempat, maka kita mengatakan ini cenderung normal. Itu. Seandainya tadi kita menggunakan alfa 0,05, kesimpulannya normal. Tapi karena menggunakan pendekatan Kiki plot, kesimpulannya cenderung normal. Sampai situ paham nih Pak? Yang lain gimana paham? Bisa. Kami harus langsung buat ini Pak, baru misalnya ke apa kami mengerti ini. Karena kalau hanya kami langsung lihat sepertinya agak sulit, kami harus langsung praktik kami ini. Ya, ya memang harus dibuat di ini. Anda menggunakan SPSS-nya. Tapi nanti bisa ya dengan latihan-latihan. Yang penting dipahami dulu nih. Jadi tahapan-tahapannya itu dipahami dulu. Tadi kan ini direkam, jadi bisa dilihat rekaman diulang lagi. Yang penting Anda perhatikan misalnya kalau saya mengatakan eh,
melakukan Kolmogorov-Smirnov, Anda gunakan analyze, deskriptif statistik, Anda explore. Yang penting Anda tahu ini. Anda klik plot, Anda klik normality, continue. Hasilnya ini. Yang Anda lihat test of normality. Kemudian ketika Anda mau melihat karena ini tidak normal, Anda menggunakan pendekatan Kiki plot, Anda gunakan analyze, deskriptif, Kiki plot. Kemudian Anda langsung klik OK, hasilnya ini, gambar ini. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Itu ya, Kiki plot. Nah, untuk linearitas yang Anda lakukan adalah karena Anda mau melihat semangat belajar dengan prestasi belajar ini. Sehingga yang akan lakukan di dalam uji linearitas, Anda menggunakan compare means, Anda pilih means. Ini tadi saya minta sudah di screenshot supaya tahu prosesnya. Anda klik, tadinya ini dua-duanya ada di sini. Anda mulai dari dependent variabel atau Y. Y-nya adalah prestasi belajar. X-nya adalah semangat belajar. Ya. Kemudian Anda pilih option. Di dalam option ini ada test for linearity. Anda tinggal klik di sini. Anda continue, oke, hasilnya ini. Nah, yang penting kan membaca hasilnya. Untuk membaca hasilnya, Anda menggunakan deviation from linearity. Ini, deviation from linearity. Nilainya itu harus di atas 0,05. Nah, ini 0,08, berarti di atas 0,05. Berarti terdapat hubungan yang linier antara semangat belajar dengan prestasi belajar. Itu. Ya. Ada pertanyaan? Jika nilainya itu di bawah 0,05 itu Pak, bagaimana caranya? Apakah itu data itu salah atau tidak? Atau bagaimana solusinya? Oke. Iya, saya sengaja menunggu ada yang menanyakan itu. Nah, bagaimana kalau nilainya di bawah 0,05? Berarti tidak linear. Begitu kan? Nah, ketika dia tidak linear, apakah kita harus mengulangi? Ya, kalau mau mengulangi silakan aja gitu kan. Tapi saya tidak akan mengulangi. Selalu ada jalan keluar. Jika nilainya di bawah 0,05, maka saya akan menggunakan persamaan 11 garis. Itu ya. Namanya persamaan 11 garis. Bagaimana cara melakukan persamaan 11 garis? Saya share screen lagi nih. Ini ya, data kita. Jadi Anda anggaplah misalnya itu di bawah 0,05 sehingga tidak linear. Maka apa yang harus Anda lakukan? Anda menggunakan persamaan 11 garis. Bagaimana melakukan persamaan 11 garis itu? Anda menggunakan analyze, ini ya, regression, ini regression, Anda perhatikan ini. Kemudian Anda menggunakan kurva estimasi. Nah, ini Anda screenshot nih. Ini, silakan di screenshot. Sebentar Pak ya. Oke, saya tunggu. Sudah? Masih belum Pak? Oke sudah Pak. Oke. Kalau sudah, Anda klik kurva estimasinya, Anda buat dependen berarti terikat dia Y prestasi, ini independen Anda buat semangat di sini. Kemudian Anda klik semua ini. Tombol ini semua diklik. Ada 11 ini.
makanya disebut persamaan 11 garis. Itu ya, semua ini diklik. Oke, setelah Anda klik semua ini, Anda klik OK, dan yang keluar adalah ini. Sudah? Nah, ketika ini keluar, saudara, yang perlu Anda perhatikan cuma satu, linear. Apakah linear itu memiliki nilai signifikansi? Gitu ya. Anda lihat R square-nya di sini, linearitas F di F signifikansi 0,9. Artinya di atas 0,05. Jika nilai signifikansi dari linearitas ini di atas 0,05, maka kita mengatakan bahwa hubungan antara semangat belajar dengan prestasi belajar cenderung linear. Jadi tinggal ditambahkan kata cenderung. Kalau kita tadi membahas deviation from linearity atau penyimpangan dari garis lurus, itu di atas 0,05 kita sebut linear. Kalau persamaan 11 garis kita sebut cenderung linear. Cenderung linear itu artinya bengkok tapi masih dalam tahap toleransi. Itu artinya. Ya. Jadi itu menjawab pertanyaan tadi. Baik, Pak, terima kasih. Kalau ada dari Iya. mahasiswa, silakan. Itu ya. Nah, kita sudah melakukan uji persyaratan analisis. Jadi uji persyaratan analisis itu ada dua. Yang pertama normalitas, yang kedua linearitas. Jika kita sudah melakukan uji persyaratan analisis, maka pertanyaan yang pertama adalah bagaimana keadaan Y? Itu kan? Bagaimana keadaan Y-nya? Yang kedua, bagaimana keadaan X-nya? Kalau dua variabel. Tapi kalau satu variabel hanya menanyakan bagaimana keadaan Y. Nah, saya akan berikan contoh kepada kita malam hari ini tentang satu variabel yang pertama dan variabel yang kedua. Ini supaya lebih mudah. 1, 2, 3, 4. Saya berikan contoh yang satu variabel dulu ya. Ini teman-teman, satu variabel. Jadi misalnya kita mau melakukan penelitian kerohanian pemuda di Gereja Penuh Kasih di Bekasi. Contoh nih, karena dia cuma satu variabel, maka pertanyaannya adalah bagaimana kondisi kerohanian pemuda di Gereja Penuh Kasih di Bekasi. Jadi kerohaniannya bagus atau tidak, gitu ya. Yang kedua, setelah kita tahu keberadaannya, maka pertanyaan yang kedua, indikator mana yang paling berpengaruh terhadap kerohanian pemuda di Gereja Penuh Kasih Bekasi. Jadi hanya dua pertanyaan ini. Setelah kita melakukan uji persyaratan itu, nah ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Bagaimana menjawab ini? Ini kan rumusan masalahnya. Bagaimana kondisi kerohanian pemuda di Gereja Penuh Kasih Bekasi?
Jika ini permasalahannya, kita bisa hipotesanya bagaimana? Saya katakan misalnya H0. Hipotesanya nolnya bagaimana? Kerohanian pemuda di gereja penuh kasih Bekasi tidak baik karena dia H0. Kemudian pertanyaannya, indikator mana yang paling berpengaruh? Kita misalnya mengatakan, nah ini misalnya contoh, katakanlah kehidupan doa. Kita mengatakan H0-nya itu kehidupan doa merupakan indikator paling berpengaruh terhadap kerohanian pemuda di gereja penuh kasih Bekasi. Nah ini, jadi rumusan masalahnya dua, hipotesanya dua. Nah kalau kita sudah tahu ini, nah sekarang saya akan pindahkan data ini. Ini ya, saya akan pindahkan data-data ini. Saya copy, saya pindahkan ke SPSS. Yang ini tidak perlu dipermasalahkan, saya buat di sini supaya ada jaraknya. Ini dia, ini ya. Jadi ini kosong nih yang tiga nih. Kemudian saya coba rapikan datanya dengan membuat desimalnya di nol. Kemudian sesudah itu tadi kita coba lihat di sini. Yang pertama, doa Alkitab rajin, gitu ya. Doa Alkitab rajin, cell group kita ganti di sini. Jadi ini adalah doa baca Alkitab, cell group, apalagi tadi. Kita coba cek. Oh, beribadah, beribadah cell group pelayanan. Beribadah cell group pelayanan. Masih ada tiga lagi. Doa, Alkitab, beribadah, cell group pelayanan. Sebenarnya sudah lima ya. Mengampuni dan jujur. Ini jadi yang variabel 11 itu coba cek. Variabel 11 ini bicara tentang kerohanian. Ini datanya. Jadi kita sudah lihat ini ya. Yang berpengaruh itu ini. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana kondisi kerohanian ini. Itu kan hipotesa pertama, bagaimana kondisi kerohanian pemuda di gereja itu. Maka caranya, teman-teman, adalah
eh, kita akan melakukan yang pertama deskriptif dulu. Kita melakukan deskripsi data. Bagaimana kita melakukan deskripsi data? Analyze deskriptif, explore tadi, gitu ya. Analyze, deskriptif, explore. Nah ini kita mau melihat tadi bicara tentang kerohanian. Jadi kerohanian di kerohanian kita masukkan, ya. Setelah kita masukkan kerohanian, maka kita lanjutkan statistik deskriptif di sini sudah ada. Anda klik continue, maka yang muncul adalah ini. Bisa lihat ini, kotak ini. Yang lain lupakan, teman-teman. Bisa ya? Deskriptif statistik. Yang pertama yang perlu Anda perhatikan, ada tulisannya di sini 95% confidence interval mu, lower bound, upper bound. Jadi saya akan catat di sini lower boundnya sama dengan 141,34, upper bound sama dengan 151,93. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat nilai minimum dan maksimum. Nilai minimumnya 114. Nilai maksimumnya 170. Kemudian kita lihat range-nya. Range-nya 56. Nah, data-data ini saudara, supaya Anda mudah, saya akan coba eh, pakai Excel ini. Tadi kita, karena datanya pasti berbeda. Ya, yang ini lupakan ini. Data yang kita dapatkan tadi, yang pertama, lower bound sama dengan 141,34. Yang kedua, upper bound sama dengan 151,93. Yang ketiga, nilai minimum sama dengan 104 sama dengan 170, R sama dengan 56. Ini data yang kita dapatkan dari SPSS, ya. Nah, kalau ini data yang kita dapatkan, maka apa yang harus kita lakukan yang pertama? Kita menentukan kelasnya ada 3. Jadi kelas ada 3. Ini untuk memudahkan kita, saudara. Jika kelas ada 3, yang pertama kita mau mengatakan kerohaniannya tidak baik, yang kedua sedang, yang ketiga baik. Ini rumus kalau Anda masih ingat, I sama dengan R per K sama dengan R-nya 56 dibagi 3. 56 bagi 3 itu berapa tuh? Ada yang dapat nggak?
56 bagi 3, 18,6 atau 19. 18,6 atau 19. Nah, kita lihat saudara, jika 18,6 yang kita lihat, jika itu 18 maka tidak mungkin dia 3, maka kita masukkan dia 19, maka kelasnya sampai ditambah 19, dia itu menjadi 133. Berarti 132, 133 ditambah 19, 40, 52, 151, 152 sampai tambah 19, 50, 171. 60, 71 ya. 71 berarti 170. Anda lihat, cek. Mulainya 114, betul ya? Akhirnya 170 ini. Ini nilainya. Jadi ini jika nilainya 114 sampai 132, berarti kesimpulannya kerohaniannya tidak baik. Jika nilainya 133 sampai 151, kerohaniannya baik. Itu ya. Nah, nilainya berapa, saudara? Nilainya antara 141 sampai 151. Ini ya. Berarti dia ada di sini. Sedang. 141 sampai 151 di sini. Sedang. Ini ya. Saya kasih tanda ini. Nih. Maka kita mengatakan bahwa kerohanian pemuda di Gereja Penuh Kasih biasa saja. Tidak baik dan tidak buruk. Itu kesimpulannya. Jadi kita sudah menjawab hipotesa yang pertama. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Mana ada pertanyaan kalian? Nangkap ya? Jadi perhatikan, tadi kita dari SPSS itu mendapatkan data ini. Dari data ini kita tahu confidence interval mu-nya lower bound 141, upper bound 151. Gitu ya. Terus kita lihat nilai minimumnya 114, maksimumnya 170, range-nya 56. Data itu yang kita gunakan di sini. Jadi ini data-datanya tadi kita pindahkan nih, data-data ini. Ini yang kita dapatkan. Ini ya. Dari data ini maka kita membuat pengklasifikasian hanya 3 saja. Tidak baik, biasa saja, atau baik. Gitu ya. Kata sedang ini biasa saja. Setelah kita buat klasifikasi ini, kita lihat dia lower bound sampai upper bound itu 141 sampai 151 ada di sini. Maka kesimpulannya kerohaniannya biasa saja. Itu. Nangkap ya? Baik, kalau sudah nangkap, maka pertanyaan yang kedua, indikator mana yang paling dominan antara kehidupan doa, disiplin baca Alkitab, rajin beribadah,
aktif mengikuti kelompok sel, aktif dalam pelayanan, mau mengampuni, jujur. Ini dia A, B, C, D, F, G ini. Muncul yang mempengaruhi kerohanian ini. Saudara, angka-angka ini lupakan karena data ini tadi saya sudah ubah. Karena itu kita akan menceknya. Caranya adalah kita melakukan apa yang disebut dengan korelasi bivariate. Gitu ya. Kita akan lakukan korelasi antara A dengan kerohanian, antara baca Alkitab dengan kerohanian, antara rajin beribadah dengan kerohanian, terus sampai jujur dan kerohanian. Itu yang apa namanya? Yang akan kita lakukan di dalam tahapan selanjutnya. Nah, bagaimana kita melakukan itu? Kita kembali ke SPSS tadi. Ini ya. Jadi kita DFG ini ya. Semua yang ada di sini. Ini variabelnya. A sampai G ini indikatornya dan ini kerohanian. Kita lakukan apa yang disebut dengan korelasi bivariate. Jadi kita ke SPSS kembali, kita lihat ini nih. Kehidupan doa, membaca Alkitab, beribadah, sel group, rajin pelayanan, mengampuni, jujur. Nah, kita akan lakukan satu persatu. Nanti hasilnya kita bisa buat di sini supaya kita bisa pindahkan nanti. Kita berikan satu contoh korelasi bivariate. Yang pertama, bagaimana dengan doa? Jadi kita melakukan analyze. Anda ini ya, bisa di screenshot di sini, teman-teman. Sudah? Kalau sudah di screenshot, kita akan lanjutkan. Sudah, Pak, sudah. Oke. Anda klik bivariate, yang Anda buat, kita kan mau lihat satu-satu nih, antara doa dan kerohanian. Jadi masukkan doa dan kerohanian. Ya. Yang lain tidak usah diotak-atik karena kita cuma mau melihat hasilnya seperti apa. Jadi walaupun misalnya di sini ada apa namanya ini option, Anda nggak usah style, bootstrap, person ini nggak usah gitu ya. Anda tinggal klik OK. Ya. Setelah Anda klik OK, maka Anda lihat di sini angka ini ya 0,812. Anda lihat ini? Nilai signifikansinya 0,812. Jadi untuk yang kehidupan doa atau kita sebut tadi itu A 0,812. Kemudian kita lihat yang kedua. Yang kedua analyze, correlate, bivariate. Doanya keluarkan, baca Alkitab. Hasilnya berapa? 0,759. Kita lanjut dengan yang ketiga. Analyze, correlate, bivariate. Setelah baca Alkitab, kerajinan beribadah. Nilainya berapa? 0,835. Yang keempat, analyze, correlate, bivariate.
Setelah rajin beribadah, sel grup. Hasilnya berapa? 0,817. Setelah sel grup, kita lihat pelayanan 0,852. Setelah pelayanan, kita lanjut dengan kemauan mengampuni. Hasilnya 0,748. Kan. Yang terakhir, analyze, correlate, bivariate, jujur, kejujuran. Kita lihat dia 0,629. Jadi saya harap Anda perhatikan waktu saya lakukan itu berulang-ulang, kita kembali ke sini. Ini ya. Bagian A tadi 81,2, yang B tadi 75,9, bagian C tadi 83,5, bagian D 81,7, Mudahkan hasilnya. bagian E 85,2, bagian F 74,8, bagian yang terakhir 62,9. Kita coba tarik ini. Nah, coba Anda perhatikan ini. Mana yang paling tinggi dari angka-angka ini? Mana teman-teman? 83,5. 85,2. 85,2, yaitu E. E berarti aktif dalam Pelayanan. pelayanan. Jadi kita mengatakan indikator yang paling berpengaruh terhadap kerohanian pemuda itu adalah keaktifan dalam pelayanan, bukan kehidupan doa. Itu kesimpulannya. Nangkap ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Gimana? Jelas enggak? Bagaimana? Bagaimana? Hah? Ini saya asumsikan masih tetap direkam kan ya. Jadi ketika Iya, iya. ada yang kurang paham, jadi Anda lihat lagi.
itu pasti akan bisa lah. Itu akan bisa. Itu. Baik, sekarang kita akan lanjutkan. Bagaimana kalau dua variabel? Saya share screen lagi ini. Bagaimana kalau dua variabel? Kita akan cari yang lebih complicated, yang lebih complicated ini. Ini saya kasih. Jadi kalau Anda perhatikan, eh, apa namanya? Data itu kan nih, masih ingat kan itu ya teman-teman? Makanya ini yang dimaksud A, B, C, D, nanti kita bisa lihat eh, aslinya, tapi yang penting kita buat kode dulu A, B, C, D, F, G. Nah, misalnya C di sini, Anda cukup Anda tarik garis, Anda klik ini, tapi saya pikir Anda tahu lah ini, karena ini kan Excel nih. Iya, iya. Jadi Anda, Penambahan. ya kan, Anda tinggal tarik begini, langsung otomatis dia, ya kan? Saya pikir kalau itu Anda tahu lah. Ini akan keluar angka-angkanya. Anda tinggal tarik. Maksimum. Jadi ini penjumlahan-penjumlahannya. Itu. Karena angka-angka ini nanti yang akan kita masukkan di dalam ini, ya, angka-angka ini. Nah, kita coba lihat satu persatu, teman-teman. Cepat saja. Jadi ketika Anda sudah dapatkan angka-angka ini, karena ini adalah rumus yang keluar, jadi Anda misalnya Anda buat ini 22, 16, 19. Terus cara, cara lain nggak? Oke. Izin Pak, kenapa lang ditulis ulang itu Pak? Karena ini karena kalau di copy nanti rumus yang keluar. Supaya kita bisa pindahkan ini, karena rumus tidak bisa dipindahkan, nanti dia akan error. Katakanlah misalnya kita mau mengambil dua ya. Jadi kita mau mengambil dua, karena ini prinsipnya kan kita mau melihat dua variabel. Jadi anggaplah misalnya setiap variabel itu punya dua indikator. Ini hanya untuk kepentingan statistik saja. Kalau nanti Anda di dalam penelitian, Anda harus minimal eh, 5 atau 7 indikator yang Anda buat. Jadi di sini kita buat dua.
Nah, ini adalah saya akan coba pindahkan dia di sini. Eh, saya buat rumus H5 tambah O5. H5 ditambah. Nah, ini dia, ya. Ini nilai-nilai ini kita akan pindahkan dia ke SPSS. Kita copy dia di sini, boleh dimasukkan di sini. Kita berikan satu lagi. Nah, ini kita masukkan tiga saja, supaya Anda paham. eh, ini, ya. Kemarin yang sedang kita bahas selain ini yang dua variabel, kita coba lihat contoh kita yang kemarin, ya, yang eh, bahan yang kedua. Kita ambil contoh di bahan yang kedua itu. Ini. Jadi kita mau melihat ini pengaruh metode mengajar terhadap kualitas pembelajaran. Metode mengajar terhadap kualitas pembelajaran. Nah, itu yang uh, kita mau lihat. Nah, kita misalnya ambil contoh di sini. Tadi kita sudah mengatakan kita coba ganti yang ini. Ini adalah kualitas pembelajaran. Coba cek. Kita ganti dengan kualitas. Metode tadi yang kita lihat di PowerPoint, coba ini, ya.
ceramah, narasi, diskusi, bermain peran. Jadi ini kita ganti dengan, boleh mulai dari sini. Ceramah, diskusi, narasi, role play, ada berapa tadi? 5 ya. Ceramah, narasi. Grup dynamic yang satu yang belum. Katakanlah grup nih. Ini ya, ceramah, diskusi, narasi, role play, dan ini grup dynamic. Coba kita lihat di sini. Ini berubah nih. Nah, yang mau kita lihat tadi teman-teman adalah apakah ada hubungan. Nah, ini yang kata, oh ya, kerohanian kita ganti menjadi metode mengajar. Apakah ada hubungan antara metode mengajar dengan kualitas? Ini ya. Jadi kita sedang melakukan penelitian ini, kualitas pembelajaran. Pengaruh metode mengajar terhadap kualitas pembelajaran. Maka yang kita lihat itu cuma di X dengan Y. Kalau di dalam kasus ini, ya teman-teman yang ini, saya coba taruh di sini saja. Saya ketik ya, eh, pengaruh metode mengajar terhadap kualitas pembelajaran. Dari sini Anda ingat bahwa Y adalah kualitas pembelajaran dan X-nya adalah metode mengajar. Itu ya, dipahami dulu tuh. Sehingga yang mau kita lihat adalah apakah ada hubungan X terhadap Y. Nah, ini kita menggunakan yang disebut dengan korelasi bivariate. Nah, ini yang kita lihat. Sehingga di dalam SPSS ini yang kita lakukan adalah, sebentar, close dulu nih. Kita melakukan analyze korelasi bivariate ini. Kita pindahkan dulu ini dua-duanya. Hubungan antara metode mengajar dengan kualitas. Ini yang kita lakukan. Klik OK. Anda perhatikan nilai signifikansinya 0,129. Artinya tidak signifikan. Ini ya. Ini tidak signifikan. Dan hubungannya 0,283. Jadi hubungannya sangat rendah. Ini yang kita lihat di dalam metode ini. Jadi kita mengatakan bahwa metode mengajar itu terhadap prestasi kualitas pembelajaran itu tidak memiliki hubungan yang signifikan. Itu karena angka-angka ini. Ya, kita melihat dari angka-angka ini. Supaya kita tidak bingung. Bagaimana kalau kita melihat, misalnya kita berikan satu contoh metode itu kita ganti dengan
Sebentar. Analyze, correlate, bivariate. Metodenya di sini. Kita coba cek. Nah ini. Jadi ketika Anda melihat ini, nilai signifikansinya 0,000. Artinya terdapat hubungan yang sangat signifikan antara metode mengajar dengan kualitas pembelajaran dengan hubungan 0,884. Artinya sangat signifikan. Ini yang kita lihat. Jadi ketika kita kembali tadi ke ini, ini kan pertanyaan yang pertama itu, apakah ada hubungan X terhadap Y? Maka rumusan masalah yang pertama itu kita menjawab masalah yang pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara metode mengajar dengan kualitas pembelajaran. Itu yang kita lihat. Saya asumsikan untuk yang mengenai uh, hipotesa yang pertama bagaimana kecenderungan Y, bagaimana kecenderungan X, kita sudah lakukan itu tadi. Sekarang yang kita lihat adalah hubungan antara X dengan Y. Jadi terdapat hubungannya yaitu sangat signifikan. Ini ya, terdapat hubungan yang signifikan. Ini sangat signifikan karena 0,00. Nah, pertanyaan yang kedua, teman-teman, adalah terus bagaimana antara baik ceramah, diskusi, narasi ini akan kita hitung lagi sama seperti yang tadi. Kita akan ambil salah satu contoh adalah antara ceramah. Jadi correlate bivariate, kita ganti metode ini dengan ceramah. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,34. Ya. Ceramah 0,34. Terus kita ganti lagi yang lain. Analyze, correlate, bivariate, diskusi. Hasilnya berapa? 0,309. Terus kita lakukan yang ketiga. Misalnya kita ambil narasi. Narasi 0,144. Yang kelima, role play 0,134. Terus yang terakhir kita lihat
Grup dinamik 0,385. Nah, kita lihat di sini dari 5 tadi itu saya coba ceramah itu memberikan 34%. Diskusi memberikan 30%. Narasi memberikan 14,4%. Role play memberikan 13,4%. Dan grup dinamik memberikan 38,5%. Nah, ini teman-teman. Kalau Anda perhatikan seperti data ini, saya perbesar supaya bisa lihat semua. Kalau Anda perhatikan ini, kira-kira mana yang memberikan kontribusi paling besar terhadap kualitas pembelajaran dari hasil data ini? Grup dinamik. Grup dinamik. Grup dinamik ini ya. Nah itu. Jadi hipotesa yang keempat itu indikator manakah yang paling besar memberikan dampak terhadap kualitas pembelajaran? Jawabannya adalah grup dinamik memberikan kontribusi 38,5%. Nah ini. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mau satu variabel, mau dua variabel, mau tiga variabel, metodenya sama. Gitu. Ada pertanyaan yang lain? Atau bingung juga? Lebih baik Anda bertanya daripada Anda bingung. Ada teman-teman? Kalau mahasiswa tidak bisa bertanya ya, ada kendala teknis. Pak Harifah mau bertanya? Tidak, Pak. Besul. Atau saya yang bertanya, bagian mana yang Anda bingung? Yang repot, Anda pun tidak tahu bagian mana yang bingung. Jadi itu yang ada di dalam bab 4 teman-teman ya. Jadi bab 4 itu yang pertama kita melakukan deskripsi data, yang kedua uji persyaratan analisis, baik uji normalitas dan linearitas, baru yang ketiga uji hipotesis. Kalau variabelnya satu, maka hipotesisnya cuma dua karena rumusan masalahnya dua. Kalau variabelnya dua, hipotesis rumusan masalahnya 4 dan hipotesisnya ada 4. Itu. Dan bagaimana melakukan itu? Tadi untuk melakukan uji hipotesis yang pertama itu, atau kalau dua variabel pertama dan kedua, kita melakukan analisis deskriptif, baru kita menentukan bagaimana keberadaan dari masing-masing variabel. Untuk melihat mana yang paling berpengaruh,
kita lakukan masing-masing korelasi dan kita hitung yang memiliki korelasi paling besar, maka itulah yang memberikan kontribusi yang paling besar terhadap variabel itu. Itu ya. Ada komen? Tidak ada? Izin Pak, bisa diulangi sekali lagi tadi Pak untuk korelasi bivariat itu untuk melihat hubungan X dan Y itu dengan Y Pak. Secara SPSS-nya. SPSS ya. Oke. Jadi di dalam SPSS ini ya. Jadi katakanlah misalnya begini, kita mau melihat antara salah satu nih, mau diskusi mau apa gitu ya. Yang kita lakukan, analyze sama saja semua, correlate, bivariate. Ini. Kalau ini Anda sudah klik, Anda tinggal masukkan yang mana Anda mau korelasikan. Jadi kualitas pembelajaran ini mau dikorelasikan dengan apa? Misalnya kalau dengan ceramah, Anda klik ceramah, Anda masukkan, Anda tinggal klik OK. Dan Anda lihat di sini, ini angkanya nih, korelasinya 3,40. 3,40 itu berarti 34%. Itu maksudnya. Oh itu maksudnya karena tadi Pak Bapak selalu pakai 0, Oh iya, 0,34 itu artinya 34% kan? oh itu maksudnya. Iya. Oh baik Pak, baik. Ah, 0,34 itu sama dengan 34%, nggak ada bedanya itu. 0,15, 15%. 0,25, 25%. Iya kan? Paham, paham sampai Ah, sini. iya. Oh, mungkin gara-gara itu tadi ya. Iya, karena persen itu karena yang di layar itu kan 340 itu saya lihat tadi tidak ada nol, di mana langsung jadi persen dia. Hmm. Itu sama, Pak, artinya. Ini kan kalau di SPSS dibuat titik 340. Itu artinya 0,34. Gitu ya. Baik Pak, Jadi baik. titik 340 itu artinya 0,34 atau 34%. Itu. Saya berikan satu contoh lagi. Eh, narasi. Ya. Yang kita lihat di sini titik 144. Itu Ya, artinya 14%. 0,144 atau 14,4%. Itu. Baik Bapak. Nah, sesudah itu Anda lihat mana yang paling tinggi, maka itulah yang paling dominan. Itu. Itu ya maksudnya ya. Baik Pak, baik. Terima kasih Pak. Oke. Baik teman-teman, saya pikir sudah apa namanya sudah saya sampaikan hal-hal yang terpenting. Jadi sisanya nanti boleh diskusi kalau masih ada yang kurang seperti itu ya. Tapi paling tidak gambaran hal-hal yang terpenting untuk menyusun atau melakukan pembahasan di dalam bab 4 itu analisa data, baik satu variabel, dua variabel, sudah saya sampaikan. Mungkin ada, karena memang dalam 2 hari fokus dalam analisa data, kalau apa namanya, kita pikirkan itu kok bisa langsung terampil, tidak. Yang dibutuhkan itu adalah latihan, 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 sehingga kita bisa memahami itu. Bagi Anda yang kurang paham, Anda perhatikan screenshotnya. Yang pertama, yang kedua mungkin videonya yang ditonton berulang-ulang, sampai kita bisa memahami itu. Gitu ya. Baik, saya kembalikan
kepada siapa nih? Baik, Pak. Ya, thank you Pak Reva. Terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya kepada Bapak Ibu semua dan kepada seluruh mahasiswa dan terlebih kepada Pak Doktor yang sudah memberikan materi pengarahan bagi kami dan tentu ini kami harus berusaha belajar keras ini, Pak. Mungkin Iya, kalau ada kesulitan nanti mungkin mohon izin kalau misalnya kami ganggu Bapak dalam waktu hari-hari kerja Bapak mungkin ya Pak ya. oh Izin ya, nanti siap, siap, masih kami ganggu melalui WA. Jadi siap, terima siap. kasih Pak, mungkin untuk sebelum kita menutup pertemuan ini kami serahkan kepada Ibu Ketua sekaligus menutup kita dalam doa mengakhiri dalam doa nanti. Silakan kepada Ibu Ketua. Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Ya, eh, pertama sekali ya dengan sukacita kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dr. Franz yang sudah memberikan ilmu banyak kepada kami, baik kepada dosen juga kepada mahasiswa yang pada tahun ini ya kita melangkah dengan iman untuk bisa menggunakan metode kuantitatif dan juga terima kasih pencerahannya Bapak. Juga kami mohon maaf untuk selama kita bersama, baik di tahun 2025 sering ada gangguan jaringan, juga aduh di tahun ini juga gangguan dan inilah kelemahan kami di daerah ini. Iya, Ya, iya. kadang-kadang kalau ada cuaca kurang baik dan ditambah dengan peralatan kami yang masih belum terlalu memadai, Bapak. Jadi kami mohon maaf juga kami sering terlambat masuk, Bapak sudah duluan duduk. Ya, yang kemudian ya seharusnya pada saat-saat seperti ini kalau dosen mengajar kami harus sediakan air minum juga. Ada Bu, ada Kami Bu. mohon, Ada di sini. ya, ya kami mohon maaf. Jadi itu kami bersyukur Bapak sudah terlalu banyak menolong kami dan nanti kami akan lanjutkan untuk pembimbingan skripsi mahasiswa dan apabila ada keraguan sedikit kami izin untuk bisa mengganggu Bapak nanti. Iya, siap Bu, siap, siap, siap. Ya, lalu ke depan ya kita berdoa supaya Pak Frans bisa ada waktu ke Nias lagi di kampus melihat kampus kita. Di sini butuh dukungan, butuh support Bapak dan juga butuh dukungan doa ya dari Bapak dari sana. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Kami tidak dapat membalasnya. Kami hanya berdoa supaya Bapak terus diberikan kesehatan, diberikan juga terus hikmat dan diberikan lagi ya kepercayaan oleh Tuhan untuk bisa menolong banyak orang. Ya, Lalu terlebih mahasiswa ya di berbagai perguruan tinggi. Nah, kepada Bapak Ibu dosen juga terima kasih sudah bersama-sama. Kiranya ini bisa menolong kita untuk bisa eh, membantu mahasiswa untuk pembimbingan dan juga di perkuliahan, baik saat ini dan juga di masa-masa yang akan datang. Kepada mahasiswa kami harapkan eh, jangan cepat tidur untuk melupakan, tapi coba langsung dicoba karena memang kami juga melihat mereka sudah mau selesai pada bab 2 ini harus masuk di bab 3. Jadi tepat sekali sehingga selagi hangat-hangat di dalam pikiran, dalam otak, ya mulai besok silahkan langsung dikerjakan dan dicoba ya. Kalau tidak pernah mencoba, nanti juga makin ragu-ragu saja. Jadi nanti ada para pembimbing, dosen bisa membantu juga. Jadi mungkin itu saja yang kami sampaikan malam ini. Sekali lagi Bapak terima kasih, Pak Waket juga terima kasih dan operator baik di mahasiswa juga kita masing-masing Bapak Ibu dosen dan mahasiswa yang hadir. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Langsung berdoa Bu, izin Bu. Langsung Oh ya, berdoa. baik kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu yang kudus pada malam hari ini Tuhan.
Kami sangat diberkati untuk pencerahan dalam perkuliahan statistik bersama dengan Bapak orang tua kami, Pak Frans, yang Tuhan telah tolong dan berkati boleh menjadi saluran berkat bagi kami, dan juga bersama seluruh dosen dan mahasiswa yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama perkuliahan ini, dan kami mohon Tuhan berkati bagi kami agar bisa menjadi bekal bagi kami, baik dosen terlebih-lebih kepada mahasiswa, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, penelitian ini, hingga tepat pada waktunya nanti. Dan semuanya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan terus yang menambah-nambahkan hikmat bijaksana kepada kami semua dalam mengerjakan tugas setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa secara khusus untuk orang tua kami yang telah mengajari kami pada malam hari ini. Tuhan, Engkau terus yang memberi kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat yang daripada Engkau. Berkatilah pelayanan hamba-Mu dan juga seluruh keluarga. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati masa depan dan juga pergumulan-pergumulan. Hanya dalam nama Yesus kami serahkan. Pada malam hari ini kami akan mengakhiri kelas ini, dan Tuhan yang membimbing kami untuk hari-hari selanjutnya. Terpuji-pujilah nama-Mu yang kudus ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih Shalom. semua. Pak. Terima kasih Pak. Berkati. Ya.